suruh duduk manis. Dan para pelayan juga duduk manis ya, karena firman Tuhan, kita harus dengar firman Tuhan. Shalom semuanya. Belum semuanya. Shalom semuanya. Kayaknya masih ada yang tidak membuka mulutnya. Shalom. Puji Tuhan. Ada sukacita hari ini? Amin. Karena hari ini sudah Februari, ya, tanggal 4, begitu cepat. Baru Natal, baru Januari tahun baru, sekarang Februari. Kalau sudah Februari, Juni, ya, Juni, Juli, udah mikir lagi Natal. Aduh, kadang-kadang tuh hari-hari mikir hal-hal begini, cepet banget ya, udah malam lagi, cepet banget ya, udah pagi lagi. Kita hanya bersyukur dan bersyukur kalau kita ada, amin. Silakan duduk semuanya, duduk. Sebelum saya mulai, saya mau bertanya. Di rumah kita, apakah ada cermin? Besar, kecil? Kecil. Mau yang besar? Mau, ya. Cerminnya satu muka atau cerminnya dua muka? Dua muka itu biasanya satu cermin biasa, sebelah lagi cermin yang luar biasa. Ada nggak cermin yang luar biasa? Belum beli. Kalau saya bercermin, saya tidak cukup bercermin dengan satu cermin biasa. Saya selalu bercermin dengan cermin yang gede. Orang-orang kalau saya ini gila jili kayak gitu ya, masa pakai cermin yang besar? Saya kalau tidak pakai cermin yang besar itu, saya tidak bisa melihat pori-pori saya. Saya tidak bisa melihat kerut saya ada di mana. Benar? Ya. Jadi kalau kita bercermin yang biasa, ya kita sudah bercermin aja. Tapi kalau kita bercermin yang biasa sama yang pembesar di kaca itu ya, jadi kita tahu kerut kita sudah berapa. Pernah gak sih berkaca lihatin kerut kita ada berapa? Gak pernah. Nah, kalau yang gak pernah itu berarti begitu bercermin, lepas cermin, lupa mukanya. Bener gak sih? Ya, betul ya. Jadi kita perlu bercermin itu ada yang biasa, ada yang besar, supaya kita tahu kerut kita sudah berapa di wajah kita, ya. Uban kita sudah berapa. Kalau saya dari belakang tadi kelihatan Risma, ubannya banyak juga di belakangnya, ya. Saya juga sebenarnya banyak, tapi saya ditutupi dengan kepalsuan, dalam arti disemir gitu loh ya. Karena saya belum bisa melihat diri saya ubanan gitu loh, kayaknya puyuh, kusut gitu loh. Tapi kalau kita semirin gitu, jadi kita jadi segar gitu loh, ya. Tapi ada aneh juga sih kadang-kadang orang yang ada yang sengaja di bleaching itu langsung diputihin. Ya ampun, kita kepengen banget nggak ada uban, tapi orang pengen warna uban. Itulah manusia, nggak ada yang sama, ya. Yuk kita lihatin siapa kita sebenarnya, ya. Kita bagi diri yuk, kita baca di Yakobus 1. Kita baca dari ayat 22, 23 sampai 24. Kita mau tahu siapa kita sebenarnya. Sudah dapat semuanya? Yakobus 1 ayat 22, 23, 24 ya. Kita baca sama-sama supaya kita mengerti ya. Membaca itu kita simak ya apa kata firman Tuhan. 2, 3. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. 24. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Silakan duduk, amin. Seperti itu bilang tadi, kalau berkaca tidak pernah memperhatikan wajahnya. Kalau laki-laki sih saya percaya ya, tanpa kaca mereka bisa
bisa berjalan, ya. Tapi kalau saya jujur, tanpa kaca saya nggak akan pergi kemana-mana, ya. Karena kenapa? Kaca itu menurut saya sama pentingnya dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah cermin buat kita, ya. Saya kasih tema di sini, firman Tuhan adalah cermin kita, ya. Kalau kita baca firman Tuhan, kita harus merema. Jadi kita harus jangan baca udah. Terus apa? Gak tahu. Sama dengan kita berkaca. Kalau kita berkaca, kita perhatikan wajah kita di kaca itu. Kita bisa melihat di wajah kita. Seandainya di wajah kita tuh ada setitik hitam, kira-kira kita ngambil tisu nggak sih buat gelap hitam itu? Ya, demikian hati kita. Demikian firman Tuhan. Kalau Tuhan sudah bicara lewat firman-Nya, kalau firman Tuhan itu mengenal di hati kita, jangan bilang tante tuh nyindir saya, atau kamu kali yang ngasih tahu supaya tante tuh tahu. Gak ada. Jemaat, setiap jemaat saya nggak pernah tahu hati jemaat seperti apa. Saya hanya bisa melihat luarnya saja, tapi hati nggak ada yang tahu. Tapi Tuhan tahu nggak? Tahu, ya. Tuhan tahu. Cermin itu banyak sekali manfaatnya, kan? Kita tahu firman Tuhan yang bisa kita dengar, itulah cermin buat kita. Jadi kita dengar baik-baik. Kalau firman Tuhan dibaca atau dikhotbahkan, ya, hamba Tuhan atau siapapun, ya, firman Tuhan itu ya dan amin. Siapapun dia yang membaca firman Tuhan, tapi kita tahu firman Tuhan itu adalah Tuhan yang berbicara kepada kita. Jadi di saat kalau Tuhan lagi berbicara atau lagi firman Tuhan lagi dibaca atau lagi diperdengarkan, tangkap baik-baik, gitu ya. Karena kalau kita mengukur hamba Tuhan atau mengukur siapapun dengan kepintarannya, firman Tuhan itu nggak ada. Lo bilang kalau orang pintar aku baru percaya, kalau orang nggak pintar aku nggak percaya. Gak ada ayatnya, ya. Jadi yang kita tahu adalah firman Tuhan itu ya dan amin, ya. Coba kita lihat di cermin ada hitam, sudah seperti saya katakan tadi. Kalau ada hitam, kita akan langsung ambil tisu. Demikian juga kalau kita tidak bercermin, kita tidak tahu di wajah saya ada apa, di rambut saya ada apa. Kalau saya berkaca nih, kalau saya berkaca, nggak cukup sekali saya berkaca begini, ya. Pergi kamar mandi ada kaca, pergi dekat kasur ada kaca, ada ruang kaca rias, gitu. Jadi kacanya banyak. Jadi bukan kaca hanya satu. Jadi itu buat saya berkaca, ya, buat saya berkaca. Jadi kalau kita berkaca, kita tamati diri kita. Apakah aku itu sudah melakukan firman Tuhan? Kalau kaca kita berkaca, seandainya kita berdandan, kita tahu kan bedak kita itu ada di mana. Jangan-jangan kita keluar bedak kita ada di sini, kemana-mana, ya. Terutama ngeblok. Jadi rambut kita udah benar belum? Jangan nanti sebelah sini gepeng, sebelah sini mekar, gitu ya. Itu kalau saya sih. Tapi saya berharap setiap kita, ya, tema hari ini adalah firman Tuhan ada cermin. Jadi setiap firman Tuhan yang dikumandangkan, tangkap. Cermin kita adalah firman Tuhan tadi, ya. Begitu firman Tuhan, jangan lakukan ini, jangan lakukan itu. Jadi kita harus taat akan firman Tuhan. Terus pertobatan itu harus dari kita sendiri. Pertobatan itu bukan karena orang. Banyak kan orang bilangnya, kamu tuh harus begini, ya bertobat saat ini. Tapi kalau bukan pertobatan itu dari diri kita sendiri, bertobat itu adalah sementara. Hari ini ya karena aku ditegur, kata Desi, aku ditegur tante. Iya tante, minggu depan aku tidak begitu lagi. Tapi karena tante yang negor, minggu depannya lagi dia ulangi lagi. Tapi kalau diri kita sendiri yang bertobat itu, kita akan melakukan, kita akan ingat terus ya. Ingat terus apa yang harus kita lakukan. Jangan seperti
jangan seperti orang yang sedang mengamat-amati mukanya sebenarnya di depan cermin. Itu tadi cermin. Begitu kita berkaca, wow, udah deh, udah bagus deh, udah bagus gitu ya. Terus kita pergi, lupa kita seperti apa muka kita tadi. Demikian juga firman. Saat ini kita lagi dikhotbahkan, oh iya ya, aku sadar ya, aku sadar. Tapi besok kita ngulangi lagi. Gitu loh. Jadi sama dengan kita melihat cermin tadi. Sebentar kita melihat di cermin, sebentar lagi udah hilang, ya. Pertemanan itu harus dari kita sendiri, bukan dari orang lain. Kalau orang lain yang ngomongin kita tahu banyak orang pas kita tegur, ya dia juga bisa ngomong kita loh, kepo lu, pengen tahu gua aja. Itu kalau orang ya, tapi kalau kita yang bertobat karena firman Tuhan, jadi kita bertobat, nggak perlu lagi orang menegur kita. Tapi kalau kita ditegur orang, baru kita bertobat, terus besoknya kita ulangi lagi, sama dengan kita bercermin tadi, ya. Jadi cermin firman Tuhan itu, jadi artinya firman Tuhan ada dalam kita itu, kita harus bersyukur. Karena kenapa? Karena kita banyak belajar. Kita banyak belajar dari firman Tuhan, ya. Terus kita kalau pas kita ngena dengan firman Tuhan tadi, yaitu tadi kita di hati. Jangan bilang ya jemaat, saya sendiri aja kalau lagi dikorbanin orang itu ya, pas ngena di saya bilang, aduh Tuhan, ampuni saya Tuhan, ampuni. Karena saya tadi begitu Tuhan, ampuni saya. Jadi setiap kita, Bapak Ibu, saudara yang ada, kalau kita lagi ketegur gitu, cepat-cepatlah kita, Tuhan ampunin aku, karena aku sudah salah Tuhan, aku sudah berdosa, aku bersalah. Terus jangan lagi kita mengulangi, ya. Tapi kok tegang semua ya? Tegang lagi menyimak, apalagi nonton saya nih, kayak tegang banget gitu ya. Cermin membantu untuk memperbaiki dan menyempurnakan penampilan kita. Dengan bantuan cermin, maka kita dapat menghias dan menutupi hal-hal yang kurang dalam kehidupan kita, yang tidak baik dari tubuh kita dan wajah kita. Jadi kita dapat memperbaiki, ya. Itu gunanya cermin firman Tuhan. Kalau firman Tuhan mengena dalam diri kita, cepat-cepat kita katakan, Tuhan ampuni aku, dan bertobat, ya. Itu cermin firman Tuhan, cermin yang sesuai cermin. Jadi kita dapat melihat diri kita, siapa kita sebenarnya, sampai di mana gue ini loh, gimana gitu ya. Apa aku sudah tua? Apa aku sudah kelihatan tua? Apakah aku sudah kelihatan keriput? Apakah rambut aku sudah memutih? Cermin itu bisa memberi jawab buat kita, ya. Kita kan nggak bisa lihatin dengan diri kita sendiri tanpa cermin, ya. Kita nggak bisa ngeliatin kita ada jerawat di mana, kita nggak bisa. Kita bedakan tanpa cermin itu yang ada belepotan, ya. Jadi demikian juga firman Tuhan. Ada firman itu yang menegur kita, itu loh indahnya. Jadi kita mengerti. Kalau kita baca, kemarin aja saya bilang, saya lihat baca firman Tuhan di grup. Yang satu sudah kemana, yang satu baru kesini, lah kenapa jadi balap-balapan? Ya, jadi saya sampai bingung. Biasa saya melihat, tapi saya nggak detail gitu kan ya. Kemarin saya lihat detail, saya komen ya, tapi saya komen itu nggak ada yang jawab sih, yang komen. Sebenarnya kenapa? Kok saya lihatin Jessica udah sampai kemana, yang ini kemana gitu loh. Jadi ayo, jadi firman Tuhan itu juga kita baca, kita nikmati, kita lakukan, ya. Jangan firman Tuhan kita baca cuma aduh cepat gitu, nggak ada gunanya buat kita karena akan lewat begitu aja, ya. Demikian halnya dengan firman Tuhan. Ketika firman Tuhan kita letakkan pada cermin, bagaikan cermin, maka firman Tuhan itu akan menunjukkan hal-hal yang tidak beres yang masih melekat dalam hidup kita. Cermin dengan firman Tuhan, kita jadi tahu apa yang harus kita lakukan. Kenapa kita jadi tahu dengan firman Tuhan, kita bercermin dengan firman Tuhan? Supaya kita mengerti hati kita. Apakah di hati kita masih ada kesombongan, iri hati, sirik, pemarah,
tidak tunduk dengan otoritas, tidak ada kasih satu sama lain. Semua hanya kita yang tahu, ya, semua hanya kita yang tahu. Apakah di hati kita masih ada roh sirik, roh dengki, roh iri, apalagi roh rumpi, ya? Kalau ada roh rumpi itu kita memang harus bertobat. Karena Tuhan tidak mencari orang yang tidak mencari anak-anak, tapi Tuhan datang nanti Tuhan mencari orang-orang dewasa. Orang dewasa artinya kita siap dinikahkan. Tapi anak kecil, gak ada orang mau nikah anak kecil. Halo Nehem, kamu mau gak pacar kamu usia 7 tahun? Gak mau ya? Itu namanya kecil. Nehem aja mencari orang yang dewasa. Dewasa dalam segala hal ya Nehem ya. Dewasa dalam pribadinya, dewasa dalam pekerjaannya, jadi ibu rumah tangga. Jadi itu dewasa. Demikian juga Tuhan. Tuhan gak akan mau kalau kita masih seperti anak kecil kelakuan kita. Bukan anak kecilnya kita, kan aku udah dewasa, kan aku udah tua. Bukan gitu. Jadi Tuhan maunya dewasa rohani kita. Kalau rohani kita masih suka iri, sirik, dengki, terus rohani kita masih suka main-main, Tuhan datang kita yang ada ketinggalan loh saudara. Tuhan datang kita ketinggalan. Mau ditinggal di dunia ini? Mau? Tidak. Semua orang nggak mau. Kalau ditanya mau nggak tinggal di dunia ini ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya, semua juga nggak mau. Joel aja tahu loh nggak mau. Tuhan, angkat kami sama-sama Tuhan ke angkasa. Itu Joel aja tahu. Masa kita nggak tahu? Ya. Jadi jangan seperti itu. Dan Tuhan mau kita adalah dewasa iman kita. Jadi jangan kita menjadi anak-anak terus. Cukup ya, kita sudah dewasa. Gama tuh ya anak-anak gitu ya. Tapi Gama belum waktunya kan. Tapi kita nih semuanya sudah dewasa secara jasmani. Rohani kita pun mau dewasa ya. Kalau kita dewasa, kita percayalah. Jadi tidak ada perlu kita khawatirkan. Seperti saya selalu bilang, hal besar dikecilkan, hal kecil dibuangkan, dihilangkan ya. Jangan bikin hal-hal baru. Kita tuh Tuhan, saya pernah kabar di sini kan, Tuhan itu maunya kita tuh saling mengasihi satu sama lain. Jangan saling menghakimi. Ya. Jangan sampai seperti kita baca, coba di Matius, Pak Rudi coba baca Matius 7 ayat 23 Pak. Matius 7 ayat 23. Saya ganggu Pak Rudi soalnya dia ngobrol. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Lenyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah itu, makasih Pak Rudi. Jangan sampai ketika Tuhan datang nanti, Tuhan bilang, enya engkau, aku tidak mengenal engkau. Jangan sampai juga ada firman Tuhan berkata, Tuhan, bukankah kami sudah melakukan mujizat demi namamu? Tapi kata Tuhan, perginya engkau, aku tidak mengenali engkau. Jadi jemaat, jangan sampai kita seperti itu. Kita semua mau bahwa Tuhan mengenal kita semua. Oh, ini jemaat ada di Geraha Kurnia ya. Semua jemaat yang Tuhan datang, Tuhan angkat kita sama-sama. Saya kalau ngeliatin videonya gitu ya, kalau ngeliatin orang yang terangkat gitu, saya juga bilang loh Tuhan, saya juga mau seperti itu loh Tuhan. Jadi terangkat itu indah banget rasanya gitu ya. Jadi setiap kita, jadi janganlah yang namanya buat Tuhan, yang namanya firman Tuhan, tanamkan di hati kita, lakukan yang terbaik. Jangan kita menganggap firman itu Allah Tuhan besok masih ada, minggu depan masih ada. Ibadah kita asal-asalan, asal-asal datang, asal-asal pergi gitu ya. Asal besok minggu depan masih ada. Ayo. Jadi kalau kita ya ibadah kepada Tuhan, ibadah dengan sungguh-sungguh, kita harus mempunyai gregetan hati untuk cepat-cepat kepada Tuhan. Jangan merasa, ntar aja, ntar juga nyampe. Ya, itu banyak kejadian, banyak sekali manusia seperti itu. Jadi bercerminlah sebagaimana mestinya, jangan hanya sekedar bercermin.
Lihatlah dalam diri kita, apakah noda itu sudah bersih. Jangan selalu mengarahkan cermin itu kepada orang lain untuk menunjukkan nodanya. Banyak manusia, apa yang menjadi kesalahan dalam dirinya, dia tidak pernah sadar. Tapi dia selalu mengarahkan cermin itu kepada orang lain. Kamu tuh loh punya noda, kamu itu loh, gitu ya. Jadi banyak. Seperti firman Tuhan juga berkata, balok di mata kita, kita gak bisa lihat. Tapi selumbar di mata orang lain, kita bisa lihat. Dan kita selalu menuding-nuding orang lain. Itu cuma. Tapi saya tahu jemaat di sini gak ada, amin. Amin. Aminnya ragu-ragu pasti ada, gitu loh ya. Jadi kita jangan selalu mengarahkan cermin itu kepada orang lain, seolah-olah orang lain yang banyak salah, tapi kita tidak pernah punya salah. Ya. Semua yuk kita sama-sama di rumah punya cermin. Saya berharap punya cermin bukan hanya cermin satu muka, tapi dua muka, yaitu satu lagi pembesar, satu lagi cermin biasa. Sekali-sekali kita pakai kaca pembesar. Kita lihat wajah kita yang sesungguhnya. Kalau kita cuma lihatin seperti ini, kalau saya lihatin si Risma seperti ini, nggak kelihatan kerutnya, ya, kelihatannya cuma cantiknya. Tapi kalau sudah pakai kaca pembesar, kita bisa lihat garis-garis kita tuh banyak sekali, ya. Cermin itu menembus dalam hati kita. Bagaimana kita, ya, bagaimana kita? Apakah kita sudah melihat di hati kita, ya? Hati kita mencerminkan dari dalam, mencerminkan ke keluar, ya. Jadi nggak bisa bohong kalau orang lagi manyun di hati, yang lagi kesel, datang ke gereja, mukanya juga jadi segi empat, ya. Yang tadi mukanya oval cantik jadi segi empat. Kenapa? Ya kita tadi dari dalam dirinya yang terpancar keluar. Nah itu tadi kita butuh cermin, ya. Kita butuh cermin firman Tuhan, kita butuh cermin kehidupan kita. Sehingga kita bisa melihat, kita benar-benar bisa melihat bahwa apa yang ada di muka kita, apakah kita sudah, demikian juga saya. Kalian pikir saya di depan ini bisa ngomong, terus saya tidak bercermin. Nah itu tadi saya bilang, saya kalau bercermin bukan cermin biasa. Saya bercermin dengan cermin yang tebal, gitu ya. Cermin yang pembesar. Jadi saya bisa melihat seperti apa saya. Kalau saya bilang saya mau kesel, saya mau kayak lelah gitu ya. Ya kalau saya ditanya, saya jawab, saya juga lelah gitu loh. Saya juga jawab lelah ya. Tapi itu tadi, cermin itu mengarah ke saya. Jadi sebelum kamu bicara, kamu juga harus lebih dulu bercermin. Apakah kamu sudah melakukan semua itu? Kita tahu semua kita manusia itu nggak ada yang sempurna. Tapi paling tidak firman Tuhan yang sudah kita dengar, jadilah pelaku firman Tuhan, ya. Jangan mengarahkan cermin itu ke orang lain, tapi arahkan terlebih dahulu kepada kita. Sudahkah aku benar? Sudahkah aku benar Tuhan? Apakah aku masih mempunyai iri, dengki, sirik? Ya. Jadi cermin itu sebelum kita mengarahkan kepada orang lain, kita arahkan kepada diri kita sendiri. Kalau kita sudah menjadi berkat, kita sudah bertobat, gak usah kita banyak bicara. Semua orang boleh melihat dan semua orang bisa melihat bagaimana kita. Kemuliaan Tuhan itu ada dalam kehidupan kita, terpancar dalam kehidupan kita. Itu kalau kita sudah bereskan hati kita kepada Tuhan. Kalau kita belum membereskan diri kita, kita mau ketemu siapa juga kita gak bisa ngomong apa-apa. Amin. Kayaknya aminnya terpaksa deh. Ini tegang apa seru sih? Apa ngantuk? Hah? Seru? Apa ngantuk? Tante mah nikem gua terus. Tante mah nempelin aku terus. Bu Gemma nempelin gua. Aku nggak nempelin siapa-siapa loh. Tapi kalau firman tertempeleng kepada kita, bertobatlah saat ini. Saya nggak tahu kalian di kampung kalian, di rumah kalian, apa yang kalian lakukan. Tapi Tuhan mah tahu. Karena catatan harian Tuhan itu tidak pernah terlewatkan dari kita bangun tidur sampai kita mau tidur, ya, tidak pernah terlewatkan, akan dicatat. Depan kita boleh kalian tidak mengaku, enggak, aku nggak pernah begitu, aku mau baik, aku mau gini, aku mengasihi satu sama lain. Hanya Tuhan yang Maha tahu. Kita mau bisa berpura-pura, kita bisa bohong, beneran.
ya kan? Kita bisa dusta kata Tuhan. Nanti ketika kita di atas ketemu Tuhan, Tuhan beberkan bagaikan video yang kita tontonan itu loh. Nah itu kita, ya. Jadi sekarang yuk kita sama-sama dengan cermin itu bercerminlah dengan diri kita. Jangan arahkan cermin itu ke orang lain, tapi cermin itu arahkan kepada kita terlebih dahulu. Ya, pakai kaca pembesarnya cermin itu supaya kita mengerti setiap gurat-gurat di muka kita, supaya kita mengerti setiap apa yang ada di mulut dan bibir kita. Ya, itu hanya kita yang tahu. Teman kita nggak tahu. Sekalipun Pak Donson tahu nggak Bu Juliana seperti apa? Nggak tahu ya Pak. Pak Donson, halo. Nggak tahu. Yang tahu itu Pak Donson hanya lihat luarnya. Dibikin ke Pak Rudi, ngeliatin Bu Mes luarnya aja, ngeliatin tangan. Wah pinter dia dibikin nasi uduk, pinter dia bikin apa tuh orak-arak tempe. Bisa itu aja Pak ya. Hatinya tahu nggak Pak? Tahu nggak sepenuhnya hatinya Bu Mes? Pak Rudi, halo. Tahu? Separuh gitu. Masih banyak yang belum dan tidak pernah tahu, ya. Tidak pernah tahu. Mungkin Pak Rudi hanya bisa ngalamin aja Bu Mes rajin, masakannya enak, itu yang bisa. Tapi hati Bu Mes gak pernah tahu. Demikian juga Bu Mes. Suami saya juga gak tahu hati saya, tapi dia bisa berkata, saya percaya sama kamu Mi 1000%. Nah itu suami saya. Karena kenapa? Dia sering ngeliatin saya lempengnya, saya kalau jalan gitu loh. Kalian kalau ketemu saya di mall, mungkin kalau kalian sama saya juga nggak bisa ngeliatin kalian kiri kanan gitu ya. Saya tuh kalau jalan kepada fokusnya yang mau kemana, ya. Jadi saya nggak bisa tahu orang kiri kanan saya. Kadang-kadang orang manggil saya, Bu Lili, baru saya tahu. Itu saya, ya. Jadi suami saya itu saking tahu ya saya lempeng jalannya, jadi dia percaya sama saya itu bukan 100%. Kalau Pak Rudi barangkali udahlah kamu jalan sana Bu Mes, saya percaya 100% kamu akan kembali, jadi gitu kan ya. Tapi kalau suami saya enggak, bukan 100. Ya udah Mi, aku percaya kamu 1000%. Dahsyat gak? Ada nggak suami-suami di sini percaya 1000% kepada istri? Ada nggak? Nggak ada ya. Saya juga sampai bingung. Oh ada, lakimu ya, laki Risma. Saya juga sampai bingung loh. Sampai bingung dia berkata 1000%. Terus sebaliknya kalau dia nanya saya, Mi, kamu percaya nggak sih sama aku? Percaya sih, berapa persen? 50 aja susah. Itu sebaliknya, ya kan? Karena kenapa? Nah itu loh suami-suami, halo suami-suami cowok-cowok nih. Kalau sudah melakukan kesalahan, jangan harap ada 100% lagi kepada kalian. Dari 100 itu sudah dicontengin 1, 2, jadi udah 99, nggak ada lagi 100, ya. Tapi saya bersyukur kalau suami saya masih berkata, aku percaya 1000% nih. Wow, gak ada duanya loh. Sampai saya tanya, lu kok bisa ya 1000%? Nah itu dia. Saya nggak tahu alasannya apa, ya. Tapi saya memang selalu bilang, saya ini kalau ibarat ini orang bilang adalah anak rumahan. Anak rumahan itu saya memang dari itu tuh gak suka maksudnya nongkrong di coffee shop, gimana nongkrong, nggak pernah. Sekalipun dulu sakit, suami sering menyakiti itu sakit, gitu kan ya. Tapi saya nggak pernah lari ke night club sendiri, ya, nongkrong, minum, nggak pernah. Cuma di kamar nangis sedikit ya, doa, itu aja loh. Percaya nggak sih? Pasti nggak percaya. Gue nggak percaya, beneran. Cuma Tuhan yang tahu, ya. Dan itulah saya, dan saya memang nggak pernah yang namanya suka nongkrong. Sekarang aja sampai sekarang, kalau doa di Kopalo, kalau udah jam 8 dulu, kalau saya masih tinggal di TM itu jam 8 saya udah kudu pulang, gitu kan ya. Karena si Johan selalu bilang, Oma lama banget sih. Nah sekarang karena saya udah tinggal di Kelapa Gading, deket kan, sekarang jam 9. Jam 9 itu juga dibilang gak ada alasan kan, bukan melirik, dia bilang itu pulang jauh, sekarang udah deket katanya gitu ya. Jadi jam 9 saya kudu pulang. Saya pulang, mereka masih nongkrong, masih ngobrol. Mereka masih pergi ke Ropang. Tahu Ropang ya? Mereka masih pergi ke Ropang sampai jam 12, jam 1. Waduh, saya nggak bisa, beneran. Jadi kalau kalian mengajak saya pergi ya, lebih bagus sih siang menjelang sore gitu, oke. Tapi jangan pernah ngajak saya malam terus pulang larut malam, nggak akan saya terima, beneran. Saya nggak bisa seperti itu karena saya tidak terbiasa seperti itu,
Ya, yuk sekarang ini kita cermin tadi, pegang baik-baik cermin firman Tuhan tadi untuk diri kita. Ya, kacakan diri kita. Apakah aku sudah bertobat? Apakah aku sudah melakukan semua apa yang Tuhan mau? Apakah jangan-jangan hari ini aku masih iri? Baru tadi pergi ibadah, aku berantem sama tetangga, sama siapa? Nah, itu. Jadi kita harus kacakan diri kita. Jangan sampai kaca itu kita sodorkan kepada orang lain, terus kita tidak pernah berkaca, terus kita merasa diri kita paling benar. Banyak banget manusia seperti itu ya, merasa dirinya paling benar, orang lain itu yang salah. Jadi kaca itu kita harus mengaca, arahkan kepada kita, jangan arahkan kepada orang lain, sehingga kita mengerti apa yang harus kita lakukan. Amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua.